Kasihan mas. Karena saya membayangkan ada kucing saya yang pernah hilang mas ya. Ya sampai sekarang memang dia nggak kembali, nggak pulang, kayak gitu kan. Gimana dia di luar gitu. Jadi itu kan nggak pertama kali apa namanya rescue kucing, kan dulunya punya kucing jalanan ya. Ya jadi dulu itu saya tuh sejak kecil memang suka mas sama kucing itu. Ya dibilang cat lover, mungkin waktu itu saya nggak sampai sejauh itu ya. Karena waktu itu kan saya masih kecil, jadi belum paham cat lover seperti apa, terus pecinta kucing seperti apa. Akhirnya waktu itu saya mulai mungut kucing itu waktu saya SMA mas. Itu sekitar sekarang saya udah 45 tahun, berarti ya sekitar 90-an lah, 90 berapa gitu ya. Itu saya mulai ngambil dari jalan mas. Waktu itu cuman 5 ekoran lah saya ambil itu. Akhirnya ya dia beranak pinak sampai 48 ekor mas. Kucing domestik semuanya? Domestik semua. Dan alhamdulillah waktu itu memang ya walaupun terbatas ya, cuman saya kasih makan ikan pindang kayak gitu, terus dry food juga waktu itu saya juga belum paham ya, jadi ya seadanya, tapi alhamdulillah mereka gemuk-gemuk mas waktu itu gitu. Terus kenapa kok sampai dilepasin semuanya kucing-kucing jalan tadi? Jadi waktu itu memang saya akhirnya menikah mas. Nah karena saya menikah, akhirnya mereka nggak mungkin kan saya bawa gitu. Karena waktu itu saya harus pindah ke luar pulau juga. Nah dari situ akhirnya mereka saya alih adopt ya. Saya ada yang sebagian saya kasih ke temen, ada yang memang tetangga minta kayak gitu. Terus habis itu? Terus dari situ waktu saya menikah pun itu juga udah sebetulnya udah nggak kepengen udah nggak terbayang gitu loh kalau bakalan ketemu lagi sama yang namanya kucing mas. Ternyata dapat beberapa bulan setelah saya menikah itu papa saya kasih kado kucing lagi mas. Memang sebelumnya memang pernah kasih clue aku pengen kucing atau apa gitu? Enggak, cuman papa saya tuh tahu kalau saya itu suka kucing gitu. Nah waktu itu terus tiba-tiba itu diajak ke temennya. Padahal awalnya cuma lihat-lihat aja ya, terus nggak taunya keesokan harinya itu dibawa pulang gitu namanya kucingnya. Kucingnya saat itu kucing apa itu? Saya nggak tahu jenisnya apa mas, pokoknya dia tuh besar, bulunya panjang, warnanya kayak loreng-loreng gitu, terus di dadanya sini putih mas. Kalau zaman dulu tuh bilangnya sih ada Norwegiannya gitu, cuman saya kan ya balik lagi karena saya waktu itu masih awam banget ya sama ras-ras gitu ya, oke lah saya bilang ya itu mungkin ada bawaannya itu gitu. Nah dari situ beranak lagi mas, beranak lagi sampai waktu itu 5 ekor. Terus dengan berjalannya waktu, alhamdulillah ada ujian, jadi saya harus balik ke Malang dan mereka lagi-lagi nggak bisa saya bawa gitu loh mas. Jadi kayak javu mas rasanya, kayak balik lagi, waduh dulu nggak bisa tak bawa, saya gitu nggak bisa tak bawa lagi gitu. Nah waktu itu saya tuh punya angan-angan waktu saya masih SMA itu, aku pengen punya biasa itu kucing yang dia tuh senyum aja itu loh. Itu yang saya ingat-ingat waktu itu. Terus akhirnya dengan berjalannya waktu saya ketemu dengan pasangan baru ya. Saya sempat cerita, aku dulu suka kucing gini-gini, kucingku banyak. Terus aku pengen punya punya keinginan waktu itu. Aku pengen punya BSA gitu. Nah itu pun nggak ada bayangan mas, aku bakalan bisa adopt mereka karena itu kan mahal banget ya. Waktu itu mahal banget. Terus tiba-tiba waktu anakku ulang tahun itu nggak taunya
Ulam datang Mas. Ini anaknya nih. Itu pertama kali biasa pertama ya. Ini anaknya di belakang saya. Jadi Ulam ini datang waktu dia umur 6 bulan. Terus habis itu setelah itu ya namanya ini kan suatu impian ya waktu itu ya. Impian yang saya nggak pernah membayangin ini bakalan terwujud gitu loh, bakalan kejadian. Ternyata ya dream apa Mas? Dream come true ya. Dream come true ya. Jadi Ulam ini datang. Nah terus habis itu begitu Ulam datang, tadinya juga nggak ada kepikiran untuk apa ya kembali seperti dulu. Kayak breeding kayak dulu itu nggak ada kepikiran. Tiba-tiba ya itu ya namanya jiwa ini kan kadang melihat kok sendirian kasihan gitu ya. Sendirian kasihan. Nah akhirnya itu scroll di IG, scroll ketemulah Ecan the British itu Mas. Nah dari situ saya kejar lagi bawahnya. Ternyata kan kalau di situ tuh waduh gede banget Mas. Maksudnya kita untuk adopsi di situ itu memang benar-benar harus kuat secara finansial, kuat secara mental semuanya lah. Itu terus dari situ akhirnya saya scroll lagi, saya cari-cari ini keturunannya siapa aja. Akhirnya ketemulah si Armstrong itu. Nah Armstrong itu anaknya si Ecan. Nah, dari Armstrong ini dia kawin sama Whitney, ada namanya Poppy Mas. Nah Poppy ini yang akhirnya saya adop. Ada bedanya nggak sih Mbak antara merawat kucing British Shorthair sekarang sama dulu ketika sampean merawat kucing jalanan yang katanya sampai 48 ekor itu, ada bedanya nggak? Sebetulnya kalau secara rutinitas itu nggak ada beda Mas. Sama-sama mereka itu menyenangkan, sama-sama mereka itu membuat kita ya kadang capek, kadang bahagia, pokoknya campur aduk gitu loh Mas. Tapi yang membedakan ya cuman itu aja sih, mungkin jadi kayak lebih istilahnya lebih apa ya, alhamdulillah banget bisa mencapai itu gitu loh Mas. Iya. Sekarang masih ada kucing domestik ya di sini ya? Ada dong. Ada ya. Bisa ditunjukkan nggak Mbak kucing domestiknya? Ini si Miku. Ini salah satu kucing domestik yang ada di sini. Di antara kucing-kucing British Shorthair yang lain. Dia ini aku ambil waktu aku makan angsli Mas. Jadi waktu makan angsli dia tuh main tiba-tiba datang aja gitu kan. Makan angsli di mana? Di Sawah Jajar Mas. Oke. Maksudnya di pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan, di pinggir jalan. Terus dia tuh tiba-tiba datengin suamiku, padahal suamiku itu paling nggak suka kucing Mas. Oh. Sampai sekarang? Lambat tahun suka Mas. Jadi waktu itu dia tuh tiba-tiba kan datengin suamiku gitu ya. Terus aku ngeliatin aja gitu sambil tetap aja makan. Terus pas mau pulang, ini juga yang bikin aku sayang banget nih sama ini. Suamiku tuh nanya, mau tah gitu. Terus? Jadi saya tuh rasanya langsung kayak ya Allah, ya mau gitu kan. Terus habis itu ya udah bawaan gitu. Jadi kayak kayak gitu Mas. Langsung dibawa pulang. Langsung dibawa pulang Mas. Terus nyampe rumah tak tanya, kenapa kamu kok mau aku bawa dia pulang? Karena aku tahu kamu suka kucing dengan ekornya panjang. Ini dia ekornya. Padahal waktu itu nggak segemuk ini ya, kuyus, kecil, ya. Gitu. Berapa tahun? Itu berapa tahun yang lalu itu? 2 tahun Mas, 2 tahun yang lalu. Sekitar 2 tahun yang lalu. Sebetulnya merawat kucing British Shorthair sama kucing domestik itu ada perbedaannya nggak sih perawatannya? Kalau secara perawatan nggak sih. Sebetulnya sama aja kayak kita ya, manusia kan ya pokoknya kita mandi ya kan, kita makan, kita olahraga, terus berjemur kayak gitu-gitu Mas, sama aja sih menurut saya. Jadi walaupun teman-teman misalkan nih nggak bisa seperti saya ya, belum bisa lah menggapai impiannya, ya udah yang ada dulu aja nggak apa-apa. Karena mencintai itu nggak harus nggak harus terwujud ya, nggak harus terwujud. Dan ketika itu diwujudkan dibatasi aja. Benar. Karena kalau nggak terbatas nanti jadinya shelter. Yes.
Sama kayak yang tadi 40 sampai 88 ekor ya. Tapi dari situ tuh juga gini Mas, jadi ada momen lucunya. Kalau nginget-nginget dulu itu kan kayak nggak ada beban gitu ya. Iya. Kalau sekarang itu rasanya itu kayak ya Allah ini nanti gimana makan mereka ini gimana ada gitunya Mas. Kalau dulu kan kayak uang jajan itu oke aja gitu ya kita lepas gitu Mas. Kalau sekarang itu kan karena saya ada ibu ya kan, ada anak yang harus dibayar sekolahnya dan lain-lain itu jadi kayak sekarang itu lebih kasihan banget kalau misalkan mereka itu sampai nggak bisa makan gitu loh Mas. Itu yang jadi ketakutan saya sih sekarang gitu. Makanya kenapa bener teman-teman yang pernah ngasih apa ya istilahnya ngasih wacana buat mereka yang mau adopt itu memang harus benar-benar punya komitmen Mas. Itu yang nomor satu. Komitmen untuk ya nyayangi mereka Mas. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman apa tuh namanya teman-teman semuanya. Teman-teman walaupun teman-teman apa namanya punya mereka di rumah, tolong bantu mereka juga yang lagi di jalan. Misalkan teman-teman mau pergi kemana, bawalah segenggam aja, segenggam kata itu dry foodnya atau apa namanya wet food atau snack. Maaf. Dikala teman-teman ketemu mereka, kasih. Mungkin itu. Jadi mereka yang di luar sana itu lebih membutuhkan kita sebetulnya. Mungkin itu. Sampai sekarang Mbaknya masih suka street feeding Masih. atau bahkan suka rescue gitu? Kalau untuk rescue, saya udah terakhir si Jatmiko sih Mas. Jadi kalau untuk street feeding, insya Allah selalu saya lakukan. Gimana perasaannya sampean ketika ngeliat kucing-kucing di jalan itu? Kasihan Mas. Kasihan ya. Kenapa? Karena saya membayangkan ada kucing saya yang pernah hilang Mas ya. Ya sampai sekarang memang dia nggak kembali. Namanya Miku Mas. Jadi ini nama kedua. Miku kedua. Sebelumnya itu ada Miku lagi, dia warnanya kayak doreng-doreng gitu, domestik juga. Jadi yang saya bayangkan begitu dia itu nggak pulang, itu gimana dia di luar? Yang tadinya di sini bisa tidur, nggak kehujanan, nggak kepanasan, terus habis itu makan juga udah disiapin, tahu-tahu dia nggak pulang, kayak gitu kan? Gimana dia di luar gitu loh? Ya mungkin itu yang bisa mewakili rasa kehilangan saya. Jadi buat teman-teman itu sih yang saya pengen. Jadi peduli sama mereka yang di jalan.